dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Apa kabarnya? Luar biasa. Haleluya. Ya, saya lihat hari ini semangat sekali ya jemaat ini ya. Nyanyi apalagi lagu apa? Ada pasal apalagi dalam nama Yesus. Tapi pas ngomong setan, lihat teman-teman, setan dengar iblis gitu. Ya, begitu ya? Hah? Iya, jangan tadi pas ngomong iblis dikalahkan, tanya sampai suaminya, iblis dikalahkan, istrinya, iblis dikalahkan, gitu. Nah ya, iya, jangan pula nanti sampai rumah, ya terjadilah perang dunia ketiga. Iya, ya, setan itu setan gitu, iblis, kata jangan lihat kanan kirinya ya. Nanti kalau lihat kanan kirinya ada yang tersinggung nanti. Iya, emang kau bilang aku setan ya gitu. Nah baiklah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan di perayaan Paskah kita di hari ini, minggu ini, terambil dari kitab Injil Matius pasal yang 26. Kitab Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai dengan ayatnya yang ke-46. Kitab Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai dengan ayat 46. Ini angka cantik ini ya. Pasal 26 ayat 36 sampai dengan 46. Tapi jangan nanti pasang nomor Bapak Ibu ya. Ya berarti 26 36 46. Ya kan, jangan Bapak ya. Ya, kalau kita sudah menemukannya saudara, kita akan membaca secara bergantian ya. Saya nanti mulai ayat 36, nanti Bapak Ibu ayat yang 37 sampai dengan ayat yang ke-46. Kita akan mulai di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu dia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan beristirahatlah. Lihat saatnya sudah tiba, bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Amin. Terpuji nama Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau bertanya dulu. Ya. Biasanya, apa yang paling kita kehendaki, saudara? Apa yang paling kita kehendaki, saudara? Biasanya apa? Kita di paling sukanya apa, saudara? Kita sebagai manusia sukanya apa, saudara? Hah? Halo? Harta? Harta, oke. Ada lagi lain? Apa yang paling kita sukai, saudara? Apa yang paling kita senangi, saudara? Apa yang paling
kita kendaki saudara? Apa saudara? Iya, mungkin suka-suka nih jawabnya ya. Iya, kita punya ya kalau ngomong ini nanti mata semua orang tujuh pada saya kan. Nah saudara, biasanya saudara, yang paling kita sukai ada melakukan apa yang kita kendaki sepuasnya, betul? Tanpa ada orang melarang saudara. Tanpa ada orang yang melarang saudara. Itu kebiasaan kita saudara. Contohnya ada orang hobi makan saudara. Semua dimakannya saudara. Ya, untung saja kaki meja tidak bisa dimakan saudara. Tahu itu? Ya, punya prinsip 3H, halal, haram, hantam semua. Kan tidak peduli saudara. Ya, mau orang ngomong apa, pokoknya aku makan, saudara. Selama masih bisa aku makan. Nah, ini saudara. Ada orang punya prinsip seperti itu saudara. Ketika istrinya atau suaminya atau orang lain melarang dia, marah dia saudara, tersinggung dia. Kau nih, jangan kalau ngelarang aku makan ini. Kalau nak mati, ya mati aku dewek. Gitu. Kalau baca, pas aku lagi makan mati. Gitu. Mati makan. Ini saudara, dia kan gitu. Ini saudara. Dia nggak peduli saudara. Kan begitu. Nah ada juga orang yang lain juga seperti itu saudara. Ya, bukan persoalan makan. Kan gitu. Mancing saudara. Ya kan, padahal murahnya ikan di pasar kan gitu. Lele paling berapa? 30.000 sekilo kan. Tapi karena dia suka itu saudara, karena dia pengennya itu, dia mancing saudara. Tahan dia 2 hari 2 malam di laut saudara. Tidak balik-balik ke rumah saudara. Untung-untung tidak jadi cabang koin saudara. 3 kali puasa 3 kali lebaran saudara. Tidak pulang-pulang ke rumah saudara. Ada seperti itu. Kalau dilarang marah saudara, marah. Ini saudara, jangan pulang-pulang ya. Ini kan pas hari libur nih. Ini kan lagi momennya Paskah nih. Apalagi nanti pas lebaran kan. Oh lebaran kamu seminggu. Aku nak mancing dulu ke laut. Kan gitu. Jangan larang aku. Nah ini saudara, ada yang seperti itu saudara. Kan gitu. Nah ada juga orang senangnya apa? Dia melayani, ada juga seperti itu saudara. Dia marah kalau ada orang yang melarang dia melayani. Itu saudara. Contohnya saya saudara. Ya, saya kalau ada orang yang melarang saya melayani, saya marah saudara. Saya marah. Ya, bahkan mama saya pun, ibu saya tidak boleh melarang saya ketika saya mau melayani Tuhan saudara. Makanya tanggal 22 sampai tanggal 25 kemarin saudara, Maret kemarin kami masuk lagi saudara yang kedua kalinya ke suku Dalam saudara. Kapan-kapan nanti saya akan putarkan video kami masuk yang kedua kali saudara. Ya kan gitu. Nah, ibu saya sama istri saya itu tahu kalau saya dilarang melayani Tuhan pasti dimarah. Nah itu saudara, kalau saya aneh kan? Gitu. Kalau ada orang larang saya melayani, saya akan marah saudara. Karena tidak ada satu orang pun yang berhak untuk melarang saya untuk melayani Tuhan. Ini saudara. Artinya saudara, itu yang menjadi kehendak kita. Saudara. Ya. Kita sukanya, kita maunya, kita melakukan apa yang kita kehendaki, saudara. Tanpa ada orang yang melarang itu, saudara. Ini saudara. Ya. Nah, dalam teks yang kita baca tadi, saudara, saya mau lanjut lagi. Kira-kira yang Bapak Ibu ketahui, Tuhan Yesus itu atau Yesus itu punya kehendak tidak? Yesus Tuhan kita itu punya kehendak tidak? Sebagai manusia punya kehendak atau tidak saudara? Punya saudara. Kenapa? Karena dia manusia sejati saudara. Manusia sempurna. Di mana-mana manusia yang sempurna itu punya kehendak saudara. Ya. Makanya ketika Adam dan Hawa diciptakan oleh Allah, maka Allah tidak menciptakan mereka itu bagaikan robot yang dikontrol oleh Allah kayak remote control. Enggak saudara. Allah itu memberikan kepada manusia kehendak bebas atau yang lebih keren dikatakan free will saudara. Ini saudara. Tetapi dalam kehendak bebas itu saudara, Allah kasih hukum sama mereka. Allah kasih aturan sama mereka. Apa? Semua buah di taman ini boleh kamu makan buahnya kecuali buah pengetahuan, pohon pengetahuan yang baik dan buruk jangan kamu makannya. Karena pada hari kamu makannya kamu makan mati saudara. Jadi saudara, free will, kehendak bebas yang diberikan oleh Allah bagi kita saudara, bukan kehendak bebas sebebas-bebasnya saudara. Ada keterikatan, ada hukum, ada law saudara. Ada moral law saudara. Ada hukum moral yang diberikan oleh Allah kepada
yang sampai sekarang itu juga kita laksanakan, saudara. Apa itu? 10 perintah Tuhan, saudara. Kan itu. Ya. Nah ini saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Jadi ketika Yesus Kristus yang adalah Tuhan kita, saudara, dia berinkarnasi menjadi manusia, mengambil wujud dagingnya, saudara, maka dia punya kehendak, saudara. Tetapi saudara, yang anehnya, saudara, kehendak Yesus itu seolah-olah tidak ada, saudara. Kenapa, saudara? Karena apa yang Yesus lakukan di dunia ini, dia hanya tahu dia melakukan kehendak Bapa yang telah mengutus dia, saudara. Ini sudah hebat Yesus, saudara. Walaupun dia sebagai manusia sejati punya kehendak, saudara, tapi kehendaknya itu dimatikan, saudara. Yang hanya Yesus lakukan selama dia hidup di dunia ini, dia melakukan kehendak Bapa, sang sumber dari segala sesuatu, saudara. Yang sama hakikatnya dengan sang firman atau Yesus sendiri, saudara. Ini, saudara. Makanya, saudara, kalau kita lihat dalam Filipi kita baca tadi, Matius 26 tadi, apa yang dikatakan oleh Yesus di ayat 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Ini artinya bahwa Yesus sebenarnya punya kehendak, saudara. Kalau kehendak sebagai manusiawi, dia pengennya itu tidak mau, saudara. Kenapa? Karena cawan itu lambang penderitaan, saudara. Dan penderitaan itu bukan sembarangan penderitaan, bukan, saudara. Karena penderitaan yang harus ditanggung oleh Yesus, dia harus mati di atas kayu salib, bukan karena dia berdosa, saudara, tapi karena dia mau menggenapi apa yang telah dinubuatkan oleh kitab para nabi, bahwa dia harus berkorban, mengorbankan dirinya, hidupnya, mencurahkan darahnya untuk apa? Untuk menebus manusia yang apa? Berdosa, yang sudah kena kutuk dosa, saudara. Apa? Maut. Firman Tuhan katakan apa? Upah dosa adalah maut, saudara. Ini, saudara. Makanya Yesus sebagai manusia sejati, dia berjuang, saudara. Kalau boleh, Bapak, cawan ini berlalu daripadaku. Berat, saudara. Bapak Ibu pernah nonton film The Passion of Christ, karya Mel Gibson? Itu luar biasa. Saya setiap kali saya memutar film itu, saudara, tidak pernah saya tidak menangis. Kalau film yang lain, saya tidak menangis, saudara. Saya tidak menangis. Ya kan ada versi-versi, ya kan, saudara. Kan begitu saya putar film The Passion of Christ, saudara, pasti saya menangis, saudara. Ngeri, saudara. Saya membayangkan, saudara, andai kata Tuhan saya ada di situ, Tuhan, saya bilang sama tentara Romawi, aku saja yang disalibkan, jangan Tuhan saya disalibkan. Ini, saudara, menyedihkan, saudara. Tidak sanggup kita melihatnya, saudara. Dia disiksa, apa tuh, yang alat cambuk itu ada duri, ya, begitu, langsung begitu coklat, daging itu dicabut, saudara. Ngeri, saudara. Dia sudah menderita di atas memikul salib, saudara. Berat, saudara. Mel Gibson, saudara, ketika dia membuat film itu, saudara, dia menggunakan kayu sungguhan, saudara. Bukan kayu dari karton, bukan kayu dari gugus, bukan saudara. Kayu berat, saudara. Kalau salah itu nama aktor apa? Saya lupa nama Jim apa tuh? Yang aktor yang pemeran Yesus itu. Dia juga merasakan itu, saudara. Bahkan ketika dia disalibkan, saudara, dia di atas kayu salib itu, tiba-tiba dia disambut putih, saudara. Untung dia tidak mati, saudara. Dia sudah pasrah, saudara. Ini, saudara, artinya, saudara, mereka betul-betul merasakan secara real begitu dalamnya penderitaan yang harus dialami oleh Yesus Kristus, saudara, Tuhan kita, saudara, hanya untuk menebus saya dan saudara semua dari hukum maut, saudara, kematian yang kekal, saudara. Makanya saya mengatakan, Tuhan, kalau boleh, Bapak, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tapi apa yang kata Yesus? Tapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu yang terjadi.
karena sudah selesai. Jumat Agung kita ingat tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Luar biasa. Pengorbanan Yesus dalam hidup kita, saudara, tak ternilai, saudara. Tidak bisa kita bayar, saudara. Dengan mau uang sekian triliun pun tidak ada guna dapat uang, saudara. Tidak akan bisa kita bayar, saudara. Pengorbanan dia dan sebesar. Nah, saudara, dalam teks yang kita baca tadi, ketika Yesus berdoa, saudara, sebelum dia ditangkap, nanti dia menderita di jalan Via Dolorosa sampai dia nanti disalibkan dan dia nanti akhirnya mati, saudara. Dia berdoa, saudara, di Taman Getsemani. Sebagai manusia sejati, saudara, ada juga rasa takut dan gentar, saudara. Ini wajar, saudara. Kalau dia bukan manusia, pasti dia tidak mengalami takut dan gentar, saudara. Tapi yang namanya manusia, saudara, pasti dia mengalami yang namanya takut dan gentar, dan itu juga dialami oleh Yesus dalam kemanusiaannya, saudara. Itu menandakan bahwa Yesus itu manusia sejati, saudara. Dia menangis, dia lapar, dia tertawa, bahkan di sini katakan dia takut dan gentar, saudara. Untuk menghadapi itu, saudara. Makanya dia berdoa, saudara. Dia tunjukkan, saudara, bahwa kehendaknya itu dia mau gantungkan kepada Bapa. Ini, saudara, bukan kehendaknya yang terjadi, saudara. Makanya dia ajak para muridnya untuk berdoa. Muridnya ngantuk, saudara. Kan mungkin semalam begadang mungkin ya. Ya kan, entah nonton bola, ya kan, entah lagi apa gitu ya. Jadi sehingga ketika dua murid ini diajak oleh Tuhan Yesus berdoa, kita mau ngantuk mereka. Ya. Jadi hanya Yesus berdoa, saudara. Bahkan Yesus pun membangun mereka, saudara. Karena dia boleh katakan setelah itu dia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Yesus ngomong kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Saudara, bayangkan, saudara, Yesus sendiri, saudara, yang sedang akan menghadapi kematiannya, saudara, penderitaan yang harus dia alami, saudara. Dia berdoa, saudara. Dia berjaga-jaga, saudara. Dia menyerahkan hidupnya kepada Bapa, saudara. Murid-muridnya ngantuk tidur, saudara. Padahal kalau kita lihat, saudara, akhirnya para murid itu sebagian kabur, saudara, takut. Hanya beberapa menit saja yang tetap bertahan ketika Yesus salib, saudara. Mereka hanya, yang lain itu mereka lihat dari kejauhan. Kenapa takut, saudara? Ini, saudara, Yesus minta sama mereka, tidakkah bisa engkau berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja, saudara? 1 jam loh. Tidak 1 harian, 1 jam saja, saudara. Tapi para pun tidak bisa, saudara. Ngantuk mereka, saudara. Tidur mereka, saudara. Lalu Yesus berdoa lagi sampai 3 kali Yesus berdoa. Dan doanya juga sama, saudara. Kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, tapi biarlah kehendak yang terjadi, saudara. 3 kali, saudara, Yesus berdoa dengan cara yang sama, saudara. Dia minta kepada Bapa, saudara. Para murid-muridnya tidur, saudara. Nah, itu juga, saudara, cerminan dari kita, saudara. Sebagai orang Kristen, orang yang percaya. Tuhan tidak minta, saudara, 1 harian kamu duduk berdiam di gereja, di bait kudus Tuhan. Enggak, saudara. Sama seperti yang diminta oleh Yesus bagi muridnya 1 jam saja. Tapi para murid tidak bisa, saudara. Mereka tidur, saudara. Bagaimana dengan kita, saudara? Kita sebagai murid-murid Kristus, saudara, kita meminta Tuhan hari Minggu ibadah ya dari jam 5 paling lambat sampai jam 6:30, ya kan? Tapi kadang-kadang kita tidak tahan, saudara, ya kan? Kita tidak beribadah, ya kan? Tuhan ngomong melalui gereja kita kan ada yang namanya kesan, anak-anak muda yang namanya banyak ya kegiatan-kegiatan, ya. Kita tidak bisa, saudara, tidak mau, saudara. Nah, ini, saudara, pertanyaannya. Berarti bukan kehendak Bapa, bukan kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita.
hari lamanya engkau bekerja. Ya kan, apa yang dikatakan Tuhan, hormatilah dan kuduskanlah hari Sabat. Tuhan minta 1 hari saja, saudara. Untuk apa? Kita beristirahat, saudara. Ya, sela, beristirahat, saudara. Dari semua aktivitas kita, saudara. Pekerjaan kita, usaha kita. Dan dari 1 hari itu, saudara, Tuhan hanya minta 2 jam, saudara. Kita berdiam, kita beribadah, menyembah Dia, saudara. Dengar firman, saudara. Tapi masih saja, mohon maaf, kita bekerja, cari uang, saudara. Gampang nggak bagi Tuhan untuk menolong itu? Gampang, saudara. Gampang. Saya banyak, saudara, dengar kesaksian pengusaha, saudara. Dalam 1 hari bisa Tuhan menolongkan dia, saudara. Bangkrut, saudara. Bahkan punya utang sampai miliaran, saudara. Bisa, saudara. Jangan kita pikir, saudara, Tuhan tidak bisa melakukan itu, saudara. Bisa, saudara. Saya banyak dengar kesaksian, saudara. Ketika mereka sibuk cari uang, saudara, pengusaha-pengusaha, saudara. Dia lupakan Tuhan, saudara. Dia masih lebih melakukan kendali, saudara. Tuhan habiskan dia, saudara. Nol, saudara. Bahkan saya punya utang miliaran, saudara. Baru dia menyesal, saudara. Dia ingat Tuhan, saudara. Untung Tuhan masih baik sama dia, saudara. Tuhan bangkitkan dia lagi, saudara. Ini, saudara. Jadi jangan sampai, saudara, karena kita masih melakukan apa yang menjadi kehendak kita, saudara, Tuhan menolongkan kita, saudara. Tuhan minta, tidak bisakah engkau berjaga-jaga dengan aku, saudara? Nah, poin yang pertama, saudara, yang mau Tuhan katakan, saudara, berjaga-jaga, saudara. Amin. Ini, saudara. Bapak Ibu tahu tak artinya berjaga-jaga? Kalau orang berjaga-jaga, kayak mana? Kalau satpam, security, ya, dikasih tugas jaga, dia tidur, apa yang terjadi, saudara? Kemalingan satu komplek, saudara. Kemalingan. Kayak kemarin di dekat rumah kami itu ada satu keluarga itu lupa kunci rumah, saudara. Mungkin dia pikir sudah terkunci, pergi tidur, lupa kunci rumah, saudara. Hilang motor satu, saudara. Kan salah dia, kan? Siapa suruh lupa kunci ke depan rumah, kunci pintu rumah, saudara. Saya pernah itu, saudara, pernah saya juga kejadian itu. Ya, saya baru sadar, Tuhan, untung nggak ada hilang, saudara. Kenapa? Saking ngantuknya, saudara, capek, ya kan? Kadang-kadang saya memang pakai saya kunci, saudara, tapi teralih sama pintu rumah ada saya kunci, saudara. Itu pagi-pagi aku sadar, saya buka rumah, lihat masih tidur semua. Nah, aku lupa kunci teralih rumah sampai itu. Untung, saudara, ada kemalingan, saudara. Nah, ini, saudara, itu pentingnya berjaga-jaga, saudara. Ya, firman Tuhan katakan apa? Berjaga-jagalah, waspadalah. Kenapa? Karena iblis itu sama seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mau cari mangsa, saudara. Ketika kita lengah, ketika kita lebih condong untuk melakukan kehendak kita, nah di situ, saudara, iblis masuk, saudara. Iblis masuk mengintimidasi kita, ngomong sama kita, enak ya, hari ini dari gereja enak, gitu loh. Bisa ngomong sama kawan-kawan, Alisa, ngobrol-ngobrol, tawa, ketiwi-tiwi, enak kan? Enak. Nah, enak kan? Tidak berdoa kan? Enak. Enak kan? Tidak berkomunitas? Enak. Ini, saudara, bahaya, saudara. Maka Yesus mengatakan berjaga-jagalah dan berdoa. Ini, saudara. Jadi kalau kita mau dalam hidup kita melakukan kehendak kita, bukan kehendak kita, kehendak Tuhan, maka berjaga-jaga dan berdoa. Kenapa? Karena kehendak Tuhan itu menjadikan kita hidup, saudara. Kalau Bapa tidak menghendaki Yesus datang, bisa, saudara, kita mati binasa. Kita tidak akan hidup, saudara. Tapi kehendak Dia, saudara, kehendak Bapa, bahwa sang firman, logosnya Bapa itu harus datang ke dunia. Untuk apa? Memberikan hidup pada kita, manusia yang harusnya mati, saudara, mati kekal, saudara. Ini, saudara. Maka yang Tuhan minta, saudara, kehendak Tuhan sama hidup kita, saudara, bahwa berjaga-jaga dan berdoa, saudara. Amin. Ini, saudara, makanya, saudara, mengapa perlu di dalam rumah kita harus bangun mesbah doa, mesbah keluarga, saudara. Minimal kita sebagai seorang suami, ayah, pria, mendoakan istri dan anak-anak kita, amin. Ini, jangan istri kita terus doakan kita.
bercanda ibu kali ya. Iya, doa ibu terus gitu. Tidak pernah bapaknya berdoa gitu. Itu. Ya, tiba-tiba ada ibadah di depannya. Kami minta yang punya rumah, bapak ini berdoa. Ya, rupanya istrinya sih kalau. Malu Pak. Kita sebagai imam, bapak, kita suruh istri kita doa. Harusnya kita, tanggung jawab itu berhenti di sini. Gitu. Ada kok, ada. Itu kesehatan. Ya kan, ketika mau doakan, wah, ya, dia langsung kan bingung. Rupanya bapaknya sudah pergi, saudara. Nyata, saudara, ini terjadi, saudara. Cuma bukan di sini ya. Saya yakin jemaat sini tidak ada seperti dia. Iya, kalau disuruh doa, ya, jangan lari ya. Iya, saya yakin tidak akan lari ya. Ya Pak Lukas ya. Jangan Bapak Ibu ya, tidak apa-apa ya, jangan lari. Doa aja. Ya Tuhan berkati makan kami, amin. Gitu. Oh iya, simpel kan, ada apa? Yang penting doa, saudara. Jangan malu doa, saudara. Ya kan itu, saudara. Nyata, saudara. Waduh. Ya kan, Mbak, jadi malu, saudara, kalau gitu. Tidak tahu pengen pergi kemana gitu. Karena pada pernah berdoa, saudara. Jangan, saudara. Itu doa itu jantung kita, saudara. Napas kita, saudara. Komunikasi kita dengan Bapak kita, saudara. Tuhan kita, saudara. Bagaimana mungkin kita bisa taat melakukan kehendak Tuhan kalau kita tidak pernah berdoa, saudara. Ini. Jadi berjaga-jaga berdoa. Ya, bangun sebuah keluarga, ya kan. Lalu doakan anak-anak, suami doakan, ya kan. Kalau saya Bapak Ibu, setiap saya mau pergi manapun, saya pasti akan doakan. Saya tidak akan berangkat dari rumah, saya tidak akan pergi melayani Tuhan di luar rumah kalau saya belum doakan anak saya. Saya cuma bilang, boleh Bapak tanya sama istri saya, benar nggak pendeta bagus seperti itu? Saya doakan anak saya, satu-satu, di berlima ini, saya doakan. Baru saya berangkat, saudara. Ini saudara. Nah, yang kedua, saudara, yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kehendak Bapa, kehendak Tuhan membuat kita hidup, saudara. Lalu, saudara, pertanyaannya, ketika Bapa mengutus Sang Firman atau Logos itu atau anak itu menjadi manusia, dia mati di atas kayu salib, dia bangkit dari antara orang mati, kuasa mati. Pertanyaan apa? Itu kehendak Bapa yang memberikan kita hidup. Lalu bagaimana dengan kita, saudara? Apa respon kita untuk kita mau meresponi setiap karya penebusan, setiap apa yang menjadi kehendak Bapa yang digenapi dalam hidup kita, saudara? Apa yang maunya Tuhan, saudara? Nah, kita buka, saudara. Dari 1 Petrus 2 ayat 15. 1 Petrus 2 ayat 15 sampai dengan 16. 1 Petrus 2 ayat 15 sampai dengan 16. Yuk kita baca sama-sama ya. Sudah ketemu? 1 Petrus 2 ayat 15 dan 16. 1, 2, 3, ya. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu mengungkapkan kebajikan orang-orang yang bodoh, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Jadi apa kehendak Bapa? Kehendak Allah untuk kita hidup sebagai hamba Allah. Ini, saudara. Jadi itu yang Tuhan inginkan dalam kita, supaya kita hidup sebagai seorang hamba Allah, bukan hamba uang, bukan hamba manusia, saudara. Hamba Allah, saudara. Kenapa, saudara? Karena kita sudah dimerdekakan oleh Allah, saudara. Lewat pengorbanan yang di atas kayu salib, saudara. Allah sudah memerdekakan kita dari dosa, dari hukum maut, saudara. Makanya dosa tidak berkuasa lagi dalam hidup
Tuhannya, maka dia hanya tahu melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhannya, saudara. Dia tidak punya lagi hak lagi di hidupnya, saudara. Ini, saudara. Itu harus pemahaman kita, saudara. Kalau kita sudah dibeli dengan darah mahal lewat pengorbanan Tuhan kita, Yesus Kristus, saudara, maka sebenarnya kita adalah hamba Allah, saudara. Hamba Tuhan, saudara, yang hanya tahu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, saudara. Ini. Jadi bukan diri kita lagi yang tampil, bukan, saudara. Makanya Paulus katakan, hidupku yang hidup sekarang ini bukan hidupku lagi, tapi hidup untuk Kristus, saudara. Makanya Paulus mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan, saudara. Ini, saudara. Orang yang hidup untuk Kristus, dia menganggap mati itu keuntungan, saudara. Waktu saya, saudara, tanggal 22 mau ke sekolah dalam, kami ada orang 10, 7 perempuan, 3 laki-laki, saudara. Bayangkan, saudara, paling banyak perempuan daripada laki-laki. Saya, Pak Herman Karyo, sama Pak Pendeta Thompson Gultom, saudara, dari GKI, Gereja Sakit Indonesia. Yang lainnya 7 orang itu perempuan, saudara. 3 orang ibu, ya 2 orang itu sudah punya anak, istri gembala, berarti 3, 7, 2, nah 4-nya, saudara, 5-nya itu anak muda, saudara. Mereka tuh pekerja, saudara. Ada yang pengusaha, saudara. Tapi, saudara, mereka rela meninggalkan semuanya, saudara. Ada yang dari Jogja, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Tanah Karo, ada yang dari Medan, ada dari Palembang, saudara. Mereka tinggalkan pekerjaan, saudara. 22, 23, 24, 25, saudara. Hanya untuk apa, saudara? Hanya untuk melakukan kehendak Tuhan, melayani sukuan Allah. Saya, saudara, saat sebelum itu pinggang saya kumat, saudara. Sakit-sakitnya, saudara. Itu. Sampai saya pikir, Tuhan, bisa ada aku besok pergi ke sukuan Allah. Karena saya harus nyetir mobil, saudara. Berapa puluh jam, mungkin ada yang 15 jam, saudara. Habis itu kami harus jalan kaki 3 jam, saudara. Saya ngomong sama Tuhan, bisa tak nanti aku jalan nyetir mobil? Karena sakit, saudara, pinggang saya. Tidur pun saya tidak bisa, saudara. Akhirnya, saudara, tanggal 22 saya bisa berangkat, saudara. Saya bilang, biarlah, kalau pernah memang mati-mati lagi, saudara. Saya nunggu, saudara. Kalau memang aku tidak bisa lagi pulang, ya sudah, saudara. Saya pasrah sama Tuhan. Saya serahkan sama Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Bisa, saudara. Saya nyetir mobil, dan kami bawa 2 mobil, saudara. Saya nyetir mobil, jalan kaki 3 jam, nyampe, saudara. Kami layani sukuan Allah, saudara. Yang ada yang melayani anak-anak muda, baca tulis, anak-anak sekolah minggu, ada yang melayani ibu-ibu, ada yang melayani bapak-bapak untuk menanam, saudara. Malamnya kami buat ibadah, saudara. Nah, malamnya sudah habis ibadah, masih ada sembuh, saudara, pinggang saya, saudara. Sampai saya harus pakai koyo cabai 3 yang pedas, saudara. 3, saudara, untuk menahan rasa nyeri, saudara. Kami harus tidur di papan, saudara. Karena rumahnya rumah papan, saudara. Itu, saudara. Ya. Malamnya saya merintih, saudara. Tuhan, doa sakit dari situ, saudara. Bisa tidak saya pulang besok? Kok kan saya bilang, bisa, saudara. Saya pulang, Seninnya kerja, saudara. Tidak sakit lagi, saudara. Berbiasa, saudara. Ini, saudara. Mungkin kalau Bapak Ibu mungkin berhentilah. Ya kan, ada alasan. Pak Pendeta, sakit pinggang kumat. Tidak bisa, ya, sorry ya, maaf ya. Tidak bisa melayani Tuhan ya. Tunggu ya, nanti kalau pinggang udah sembuh, aku pergi. Pasti itu, saudara. Kalau saya tidak peduli, saudara. Saya tidak peduli, saudara. Mau saya nanti ditangguh, silakan ditangguh. Tapi yang saya tahu, saudara, saya harus nyampe ke sana, saya harus melayani mereka, saudara. Ini, saudara. Ada pengorbanan, saudara. Tidak ada kemuliaan tanpa sebuah pengorbanan, saudara. Ini, saudara. Kalau kita mau dihormati oleh Allah, disayangi oleh Allah, maka ada harga yang harus dibayar, saudara. Tidak ada kemuliaan tanpa pengorbanan, saudara. Amin. Ini, saudara. Termasuk kita juga, saudara. Termasuk gereja ini, saudara. Kalau gereja ini mau dewasa, mau bertumbuh, mau berkembang, harus ada harga yang harus dibayar. Ini, saudara. Jadi ketika
kita melakukan kehendak Allah, berarti kita adalah hamba Allah, saudara. Yang hanya kita tahu, kita ada untuk melayani Dia, saudara. Bukan yang lain, saudara. Ini, saudara. Nah, yang terakhir, saudara. Apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, saudara? Kita buka Galatia 5. Galatia 5 ayat 16 sampai dengan 17. Galatia 5 ayat 16 sampai dengan 17. Ya. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3, iya. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ini, saudara. Jadi kalau kita sudah dimerdekakan oleh Yesus lewat pengorbanannya, saudara, maka kita katakan hiduplah oleh Roh. Roh ini, saudara, melambangkan hiduplah dalam Tuhan, saudara. Hiduplah sesuai standar kerajaan surgawi, saudara. Bukan keinginan daging. Keinginan daging bicara apa? Standar duniawi, saudara. Standarnya iblis, saudara. Makanya keinginan Roh selalu bertentangan dengan keinginan daging, saudara. Tapi apa yang kita lakukan? Roh memang menurut, tapi daging lemah, saudara. Nah, bagaimana, saudara, kita sebagai orang yang percaya, orang Kristen, harus menguatkan keinginan kita, keinginan roh kita, saudara, supaya keinginan daging kita mati, saudara. Amin. Ini, saudara. Makanya firman Tuhan katakan, ya, hiduplah oleh Roh. Bagaimana caranya, saudara? Hasilkan buah-buah Roh. Ini, saudara. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, lagi kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, saudara. Kalau mau dipersingkat, setiap hari kita harus berubah, saudara. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Amin. Ini, saudara, intinya, saudara. Kalau saya mau persingkat, saudara, berubahlah. Setiap hari berubah, saudara. Setiap hari apa? Mengalami bertobat tiap hari, jangan dulu, ya. Ketika suami ngomong, "Mak, aku nak bertobat," suami bertobat terus, tidak pernah berubah. Nah, ya. Istri juga ngomong, "Mak, Pak, aku nak berubah, aku nak bertobat," suami ngomong baik. Jangan, Bapak Ibu, ya, jangan. Jadi kalau ada suami istri, anak-anak ngomong, "Pak, Ma, aku mau berubah, bertobat," oke, kita berubah. Itu, saudara, jangan hakimi. Kan gitu, jangan hakimi, saudara. Ayo kita berdoa. Ini, saudara. Doakan istrimu, doakan suamimu, doakan orang tuamu, doakan anak-anakmu, saudara. Supaya apa? Supaya setiap hari kita berubah, bertobat, saudara. Ini, saudara. Supaya setiap kali, saudara, setiap saat kita melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Amin. Ini, saudara. Jadi bukan kita lagi yang bermain, saudara. Bukan kita lagi yang timbul, bukan, saudara. Makanya, saudara, saya mengatakan rahasia, saudara. Kalau kita kompak semua bersatu sehari sedikit, yang kita kerjakan hanyalah kehendak Tuhan, tidak pernah ada konflik, saudara. Amin. Tidak akan ada konflik, saudara. Apapun, saudara, di gereja, saudara. Mau konflik kepentingan, mau konflik apapun, saudara, tidak ada lagi, saudara. Tidak ada lagi yang namanya ketersinggungan, saudara. Tidak ada lagi yang tersinggung, saudara. Kenapa? Karena kita semua sepakat yang kita lakukan adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak saya pribadi. Ini, saudara. Makanya, saudara, firman Tuhan mengatakan kepada kita, ya, dalam tema minggu ini, kehendak Dia yang memberikan kepada kita hidup, yang menjadikan kita hidup, sehingga ketika kita hidup, apa yang kita harus lakukan di hadapan Tuhan, saudara? Melakukan kehendak Dia. Itu saja, saudara. Kita sudah diberikan oleh Tuhan hidup yang kekal.
hidup bersama dengan Dia, saudara. Maka Tuhan minta, saudara, kepada kita saat ini, lakukan setiap kehendak Tuhan dalam hidup kita, saudara. Bukan lagi kehendakku yang harus muncul, bukan lagi kehendakku yang harus dengar, tidak. Aku mau melakukan kehendak Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang muncul dalam hidupku setiap hari. Amin.